Kalau kita mau rakit PC yang secara dimensi itu mirip-mirip sama Steam Machine, pilihan kartu grafisnya itu memang sangat-sangat terbatas. Gue udah sempat ngerakit juga yang dimensinya kurang lebih mirip-mirip kayak Steam Machine, agak lebih gede sedikit sih. Ini udah sempat gue bikin videonya di beberapa waktu yang lalu, dan kali ini gue mau coba upgrade untuk kartu grafisnya, karena kali ini gue kedatangan kartu grafis yang secara GPU compute ini lumayan kenceng, sehingga menurut gue lumayan oke untuk upgrade dari RX 7600 ke si RTX 5060 Ti Mini dari Colorful. Ini adalah Colorful iGame RTX 5060 Ti Mini. Biasanya kartu grafis yang ukurannya kecil-kecil banget kayak begini itu levelnya paling kalau Nvidia ada di RTX 4060 atau RTX 5060. Jarang sekali ngelihat di atas 5060 dikasih dimensi yang memang sekecil ini. Tapi Colorful itu mengeluarkan seri 5060 Ti, bahkan sebetulnya seri mini ini ada juga versi RTX 5070-nya yang sayangnya belum masuk ke Indonesia. Tapi kalau RTX 5060 Ti ini dia tuh udah masuk secara resmi ke Indonesia, makanya di boxnya juga udah ada stiker WPG sebagai distributor resminya juga. Satu hal sih catatan yang menurut gua perlu jadi bahan kompromi banget untuk RTX 5060 Ti yang satu ini, bukan karena dari desain atau sistem pendinginnya, melainkan dari VRAM-nya yang memang ada di 8GB. Andai aja versi 16GB juga masuk ke dalam sini, gua rasa bakalan jadi jauh lebih cakep lagi. Dengan dimensi yang kecil, di sini si Colorful ngebikin si RTX 5060 Ti-nya ini tetap memiliki sistem pendingin yang menurut gue sangat-sangat proper. Karena gue pikir awalnya ini dikasih cooling yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah gue coba angkat, loh kok ternyata agak berat ini ya kartu grafis. Ternyata desain coolingnya ini bahkan sampai ke cover-covernya itu full menggunakan bahan dari metal. Jadi kalau diperhatiin bagian kartu grafisnya ini kayak semuanya itu bagian heatsinknya. Bahkan bagian cover depannya ini langsung terekspos di bagian heatsinknya itu seperti apa. Jadi bagian luarnya ini juga bisa menghantarkan panas dan membuang panas keluar. Makanya wajar banget meskipun kartu grafis ini ukurannya kecil, dia tuh bobotnya lumayan berat. Itu sebabnya juga spesifikasi dari RTX 5060 Ti-nya juga nggak ada yang diturun-turunin sama Colorful. TDP-nya pun masih diberikan di angka 180 watt dengan 1x8 pin, dan juga power supply itu suggested-nya sih ada di angka 450 watt ya. Jadi kalau kita menggunakan Desmit seperti ini yang power supply-nya di kisaran 500 dan 600 watt peak itu masih cukup-cukup aja. Meski ini ukurannya kecil, dia tuh tetap 2 slot ya, jadi belum single slot gitu. Tapi untuk dimasukin ke barebone kayak Desmit itu sebetulnya ya masih muat-muat aja. Bahkan masih ada space kalau kita masukin ke si Desmit. Bagian rear I/O-nya ini dia paling banyaknya itu ada di DisplayPort ya, sementara HDMI-nya itu cuma disediain satu aja, tapi semuanya udah support untuk high refresh rate, jadi tenang aja. Maka dari itu, setelah gua pertimbangkan ketika gua ngelihat si 5060 Ti Mini ini, ya gua putuskan untuk menggunakan Desmit sebagai testbed gua, yang mana isinya ini adalah Ryzen 5 7500F yang udah gua kasih curve optimizer dan juga temperature limit di 75 derajat Celcius. Lalu menggunakan RAM 32GB dan juga NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB ya. Jadi kalau misalkan kita harus total-totalkan budgetnya, sebetulnya kalau kita pakai 5060 Ti yang satu ini, budgetnya akan lebih dari harganya Steam Machine yang mungkin kalau diimpor sendiri ke Indonesia ada di kisaran 21 sampai dengan 22 juta rupiah. Tapi kalau kita menggunakan RAM 16GB dan juga NVMe 500GB, harusnya harganya bisa jadi mirip-mirip loh justru sama Steam Machine yang secara GPU compute itu levelnya ada di RX 6600 XT. Nah, untuk performance-nya gimana apabila gue masukin ke dalam Desmit ini yang memang cukup pengap ya, cukup sempit, kita coba lihat aja untuk performa dari Colorful iGame RTX 5060 Ti Mini ini seperti apa. Oke, untuk performance gue bakalan mulai dari temperatur dan juga power terlebih dahulu ya. Di sini gue ngetes menggunakan 3D Mark Fast Track Ultra Looping selama kurang lebih 20 menit, dan kalau kalian perhatiin GPU temperatur di sini masih ada di bawah 80 derajat Celcius beserta dengan memori temperaturnya. GPU ini di tesnya itu menggunakan Desmit yang berarti posisinya itu si kartu grafisnya benar-benar sempit. Kalau kalian perhatiin juga GPU clock-nya masih bisa tembus ke 2,7 GHz dan juga untuk power draw-nya masih bisa tembus ke full TDP-nya di sekitar 100
280 watt. Dengan begini, berarti performance dari RTX 5060 Ti-nya itu nggak ada limitasi sama sekali. Kalaupun ada limitasi, itu mungkin disebabkan karena CPU-nya yang gua kasih thermal limit dan juga curve optimizer. Seperti encoding video di sini menggunakan DaVinci Resolve pada resolusi 1080p FE1 10-bit 422. Di sini gue bisa ekspor dalam waktu 3 menit 54 detik untuk video yang durasinya itu sekitar 13 menit. Lalu untuk LLM lokal, gue menggunakan LM Studio dengan model DeepSeek R1 Qwen 3 dengan parameter 8 billion. Ini masih bisa dapat di angka 72,25 token per second, yang berarti untuk parameter di sekitar 8 billion sebetulnya masih cukup banget. Tapi mungkin kalau kita udah menggunakan parameter mungkin di sekitar 20 billion, gue rasa angka token per secondnya bakalan turun karena VRAM-nya terbatas di 8 GB. Sementara untuk gaming, gue bakalan ngetes semuanya itu pada resolusi 1440p dengan upscaler DLSS 4 pada mode performance, karena gue rasa VRAM 8 GB idealnya itu menggunakan resolusi dan juga upscaler seperti ini. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini gue masih bisa mendapatkan rata-rata FPS di 198, ini menggunakan MFG kali 4 tapi ya rata-rata FPS segini. Tapi dengan rata-rata FPS yang udah sangat-sangat tinggi berkat MFG, ini menandakan juga bahwa FPS aslinya juga itu udah cukup tinggi ya. Bahkan ini presetnya udah ultra, ray tracingnya juga ultra. Lalu selanjutnya ialah Hogwarts Legacy pada resolusi 1440p dengan MFG kali 4 juga, preset ultra dan juga ray tracing ultra. Rata-rata FPS bisa didapatkan di sini di angka 152 walaupun 1% low frame rate-nya cukup rendah di game ini. Ini juga udah menandakan bahwa base FPS-nya udah cukup tinggi sehingga kita bisa menikmati game AAA pada resolusi 1440p dengan monitor high refresh rate mungkin di 144 Hz atau di 165 Hz. Untuk Black Myth Wukong di sini gue nggak menggunakan MFG kali 4, di sini gue hanya menggunakan kali 2 aja dengan DLSS mode performance juga. Tapi untuk presetnya gue menggunakan very high dengan ray tracing medium karena game ini bisa dibilang sangat-sangat berat untuk ray tracingnya. Rata-rata FPS udah bisa dapat di 102 yang berarti base FPS-nya di sini udah dapat di sekitar 50 sampai dengan 60-an. Jadi udah cukup banget sebetulnya. Kalau misalkan kalian pakai MFG kali 4 sebetulnya ya FPS-nya bakalan jadi lebih tinggi lagi dan bisa terkejar untuk refresh rate di 165 Hz minimal. Pada game RS9 pada resolusi 1440p preset high dengan DLSS performance dan juga MFG kali 4, ray tracingnya high di sini entah kenapa masih dapat rata-rata di 95 fps. Ini gua rasa karena kepentok di bagian VRAM-nya juga ya, makanya ketika kita menggunakan MFG kali 4, efeknya nggak segitunya besar. Jadi gue sih menyarankan untuk menggunakan MFG kali 3 atau kali 2 aja juga sebenarnya udah cukup di game ini. Lalu untuk game yang nggak menggunakan MFG sama sekali, itu ada di Horizon Zero Dawn dengan rata-rata FPS di 158, ini udah menggunakan preset Ultimate dan juga menggunakan DLSS pada mode performance. Selanjutnya ada The Last of Us Part 1 pada resolusi 1440p preset Ultra dengan DLSS performance, ini juga nggak menggunakan frame gain sama sekali. Rata-rata FPS-nya udah dapat di sekitar 90 FPS. Dan 1% low frame rate-nya juga masih cukup baik di sekitar 50-an gitu. Kalau game kompetitif kayak Valorant sebetulnya ini lebih condong ke CPU, tapi dengan 7500F yang memang udah di press dengan curve optimizer dan juga temperatur limit, di sini rata-rata FPS-nya masih bisa tembus di 500-an ya. Jadi kalau pakai monitor 360 Hz sekalipun sebetulnya udah sangat-sangat aman. Ya, dari tadi memang gue belum menyebutkan soal harga dari iGame RTX 5060 Ti mini ini. Kalau kalian cek di marketplace sebetulnya harganya ini mungkin kalian anggap cukup tinggi karena di 9,9 juta rupiah. Angka tersebut biasanya memang kita udah bakalan mendapatkan RTX 5060 Ti dengan VRAM 16 GB. Tapi seperti biasa, komponen-komponen yang didesain mini kecil seperti ini tapi punya desain sistem pendingin yang proper itu memang memiliki harga yang biasanya pasti cenderung lebih tinggi. Rakit mini ITX itu memang nggak bisa murah. Bahkan dengan barebone yang udah bisa dikategorikan murah ini, dengan RTX 5060 Ti 8GB kita masih belum bisa mendapatkan budget yang cukup friendly untuk ngerakit PC yang memang secara dimensi itu sangat-sangat kecil dengan GPU compute yang sekencang ini gitu. Gue sih berharap sebetulnya RTX 5070-nya itu masuk karena VRAM-nya lebih lega lah di 12GB. Tapi setelah gue cek harga USD-nya itu 5070-nya aja ada di 750 US dollar kalau nggak salah. Jadi kalau dimasukin ke Indonesia juga kayaknya bakalan lebih nggak waras lagi. Tapi buat entusias yang memang pingin banget punya PC gaming mini yang kenceng, gue rasa RTX 5060 Ti ini bisa dipertimbangkan karena ya colorful punya sedikit banget saingan untuk level GPU di RTX 5060 Ti. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.